Para pemirsa TVRI NTB yang sama dikasih Tuhan, khususnya umat Katolik di mana saja berada. Salam jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Dan semoga rahmat dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Tema kita pada saat ini yaitu investasi terbaik untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, ini tema yang investasi terbaik untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di studio bukan saya sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, Romo kita ini Romo Deken yang baru. Saya mengajak kita untuk menyapa narasumber kita itu Romo Deken. Selamat berjumpa Romo. Selamat berjumpa kembali Pak Ege. Ini Romo ini dulu di Denpasar ya. Baru pindah menggantikan Romo Lawrence ya. Jadi Romo Deken yang baru. Baik, terima kasih Romo. Senang bersama dengan Romo di studio TVRI NTB untuk Mimbar Agama Katolik. Dan sebelum kita mulai Romo, supaya seluruh rangkaian acara kita dari awal sampai akhir berkenan di hadapan Tuhan, supaya lancar, maka mohon kesediaan Romo untuk pimpin kita. Oke, terima kasih Pak Ege. Para pemirsa terkasih, mari kita mengawali bincang-bincang kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Romo. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Juga untuk alam raya ini dan segala isinya yang telah mengantar kami untuk boleh menikmati kebersamaan pada kesempatan ini di Mimbar Katolik TVRI NTB. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan dan semoga kami mampu untuk mewartakan keselamatan-Mu dan kemuliaan ilahi-Mu melalui pewartaan di media ini, dan semoga berguna untuk anak-anak-Mu menatap dan menata surga sebagai cita-cita akhir dari seluruh perjalanan ziarah kami di dunia ini. Dan semoga dengan ini kami disadarkan untuk mengetahui dan menyadari bahwa hidup adalah anugerah-Mu yang Engkau anugerahkan dari surga dan akan kembali mengantar kami ke surga. Maka semoga kami mampu menginvestasi surga saat kami berjuang di dunia ini melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Kita sekalian, seluruh pergumulan dan juga permenungan kita dalam mimbar ini, mereka semua yang bekerja bersama kita, alam raya ini dan segala isinya, para pemirsa sekalian, dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo untuk doanya. Baik, umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, mungkin umat sudah tahu Romo kita, jadi Romo Deken yang baru, Romo Martinus Emmanuel Ano. Ini saya pikir umat sudah tahu se-NTB ini, kalau tidak tahu terlalu sekali. Baik. Keterlaluan. Iya, keterlaluan. Baik, tema ini Romo, investasi terbaik untuk masuk ke dalam surga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema itu, ini terkadang satu hal yang praktis, kadang-kadang umat Katolik tidak sadar, kenapa sih saya masuk Katolik? Apakah kebetulan atau memang ini kadang-kadang orang tidak tahu untuk apa sih saya masuk Katolik, Romo? Kira-kira bagaimana ini merefresh kembali penghayatan umat Katolik supaya mereka sadar, oh ternyata saya masuk Katolik itu untuk apa? Kadang-kadang kita punya umat tidak tahu, jadi oh ya sudah saya dibaptis, tapi tujuan apa masuk Katolik itu ya? Kadang-kadang Romo, baik silakan Romo. Nah, terima kasih Pak Ege. Para pemirsa sekalian terkasih, ini pertanyaan yang sangat bagus, yang memang jarang sekali orang berpikir dan menyadari bahwa ini pertanyaan penting. Karena apapun bentuk keberadaan kita di dunia ini, sebenarnya harus mulai dari pertanyaan, who am I? Siapakah aku? Dari mana aku berada? Kemana aku akan pergi? Dan bagaimana saya menata keberadaan saya itu? Nah, Katolik itu sebuah keberadaan ya. Sebuah status lah kalau bahasa gaulnya. Bahasa gaul ya. Iya. Dan orang hampir menyandang status itu tanpa menyadari mengapa dan untuk apa dan dengan cara apa dia menjaga status itu. Status itu ya Romo. Memang yang terjadi, jadi Katolik itu bisa karena kondisi, yang kedua bisa karena pilihan. Pilihan ya. Kenapa saya katakan begitu?
Karena ada orang yang menjadi Katolik sejak dia masih bayi. Berarti itu kan dikondisikan. Karena sudah dalam keluarganya seperti itu, Katolik. dia dibaptis Katolik. Karena membaptis anak secara Katolik itu juga tanggung jawab dari pasutri dan keluarga Katolik. Yang memang dia sudah janjikan waktu dia menikah kan. Jadi kalau Pak Ege masih ingat dulu waktu persiapan pernikahan atau waktu janji nikah, salah satu tujuannya untuk mendidik anak dalam iman Katolik ya. Makanya kenapa kemudian orang tua Katolik yang sudah menikah Katolik kemudian harus membaptis anaknya saat dia masih kecil. Kemudian dalam perkembangan juga ada orang-orang yang setelah mengalami pergulatan dan pergolakan hidup, dia menemukan diri untuk cocok menjadi Katolik. Nah, kemudian dia memilih untuk menjadi Katolik dalam baptisan dewasa. Dan tentu juga ini bukan pilihan yang mudah, karena dalam ajaran Katolik kita, untuk orang dewasa yang pingin jadi Katolik, dia tidak harus langsung dibaptis. Harus melalui proses persiapan yang disebut dengan masa katekumenat. Dan itu kan kita tahu membutuhkan waktu 3 tahun. Dalam praktisnya bisa disesuaikan dengan kondisi ya. Karena yang paling penting bukan soal jumlah, tapi kualitas. Kalau orang sudah merasa dia layak dan memang pilihan itu muncul dari kesadarannya, cepat-cepat juga nggak apa-apa ya. Lebih cepat lebih baik, tapi tidak instan. Gitu. Kemudian yang terjadi sekarang ketika orang menjadi Katolik karena sebuah pilihan kesadaran itu no problem. Karena dia akan terus mencari tahu untuk memperdalam apa yang menjadi pilihan. Tapi ketika sudah dikondisikan ya, katakanlah seperti kita yang sudah dari kecil menjadi Katolik, kita terus berkembang dalam alam bawah sadar dan hampir pasti kita cuma merasa saya sudah Katolik dari dulu. Tapi pengetahuan Katoliknya ada atau tidak? Tidak, betul. Maka pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Egi saya rasa pertanyaan yang sangat menarik dan bagus dan update dan aktual gitu. Jadi mengapa dan untuk apa memilih menjadi Katolik? Saya sendiri juga menyadari hal itu ketika ada satu orang tua yang ingin jadi Katolik dan saya menyampaikan pertanyaan itu kepada dia. Mengapa kamu menjadi Katolik? Karena dia juga sudah usia lanjut, ya sekitar 70 tahun usianya. Sisa-sisa hidup. Iya. Dan dia memilih untuk menjadi Katolik dan saya bertanya, mengapa dan untuk apa kamu jadi Katolik? Tapi itu pertanyaan yang membuat saya berpikir ulang lagi. Terus saya sendiri, saya mengapa dan untuk apa jadi Katolik? Terus jawabannya menarik untuk saya. Dan tidak pernah saya temukan jawaban itu di antara orang Katolik yang sudah sejak kecil jadi Katolik. Dia bilang, setelah saya dengar khotbah Romo, waktu mempersiapkan diri, saya menemukan jadi Katolik itu pasti tujuannya. Tujuannya ke surga dan saya mau masuk surga. Dengan usia saya yang sudah tua seperti ini, saya ingin punya kepastian setelah hidup saya di dunia ini saya mau dikemanakan. Dan saya menemukan bahwa dalam ajaran-ajaran Katolik yang dikhotbahkan Romo dan dari kitab suci, arahnya jelas. Jadi Katolik untuk masuk surga. Maka ketika kita diminta untuk berbicara tentang investasi surga, saya memang ini karena kita harus punya cita-cita. Dalam hidup harus punya cita-cita kan. Jadi jawaban atas pertanyaan mengapa dan untuk apa jadi Katolik ya kembali ke saya mau menjadi Katolik karena saya punya cita-cita dan cita-cita itu adalah masuk surga. Kira-kira gitu Pak. Iya baik. Terima kasih Roma. Iya memang jawaban sederhana tapi mendalam Roma. Mendalam. Jadi ya kadang-kadang memang selama ini bahwa kita tahu bahwa umat ya mungkin saya sendiri juga tidak buat apa saya jadi Katolik. Untuk apa saya jadi Katolik. Tapi tujuan jelas ya untuk masuk surga. Baik. Ini kaitan dengan surga ini Roma betul. Kalau saya sudah jadi Katolik, ini masih keterkaitan. Lalu apakah saya otomatis kalau saya sudah dibaptis tadi Romo cerita bahwa ada pengalaman dalam berpastoral, lalu ada orang yang minta jadi Katolik, lalu Romo tanya seperti yang saya tanya tadi, untuk apa mau masuk Katolik? Dia katakan mau masuk surga. Lalu baik ini supaya lebih dalam. Lalu untuk apa sih ya? Apakah saya kalau sudah Katolik, sudah dibaptis otomatis saya masuk surga di Romo? Baik silakan. Terima kasih Pak Ege. Ini pertanyaan yang saya rasa dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa? Baru sejak kemarin saya membaptis 2 orang tua juga di Gereja Mataram. Usia sudah tua juga, oma-oma gitu. Oma-oma ya. Sudah lama sih dia rindu mau jadi Katolik. Ketika dia datang untuk meminta, ya saya prinsipnya hidup itu untuk mengobati kerinduan orang itu sangat bagus. Ketika dia sudah lama rindu itu berarti dia sudah tahu. Jadi tidak mungkin kita merindukan sesuatu yang kita tidak tahu. Pak Ege punya istri, punya anak, tidak mungkin tiba-tiba rindu kalau tidak mengenal dan mengetahui siapa mereka. Dan itu kerinduan yang sudah lama ada dalam dirinya dan saya mau mengobati kerinduan itu. Makanya kemarin saya baptis mereka itu
pas dengan peringatan wajib Santa Maria, Ratu kan. Jadi beberapa hari setelah Bunda Maria diangkat ke surga, dia dimahkotai di surga sebagai seorang ratu. Nah, ini mungkin kita cari di kesempatan lain bicara tentang gelar Maria sebagai ratu. Tapi saya mau memakai kesempatan ini untuk memahkotai dua ibu ini dengan mahkota surga yang diperoleh oleh Bunda Maria kan. Jadi saya bilang mereka kemarin, percaya nggak kamu kalau kamu dibaptis ini dan Bunda Maria menyaksikan dari surga? Dan ia mau memahkotai paroki kita yang berpelindung pada Bunda Maria, Santa Maria Immaculata, dengan memahkotai paroki kita dengan dua orang tua dibaptis hari ini. Jadi pembaptisan ini adalah mahkota surga yang dikirim oleh Bunda Maria. Yang paling penting untuk saya kan bicara tentang surga ini. Kemudian saya mengatakan, baptisan ini tidak otomatis membuatmu masuk surga. Tapi ini adalah pintu yang membuka kans untuk kamu masuk surga. Kenapa? Rahmat memang gratis tapi tidak otomatis kan? Betul. Perlu perjuangan. Jadi tujuan kita memang surga. Harapan dan cita-cita kita memang masuk surga. Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Saya juga selalu bilang, memang ada peribahasa surga ada di telapak kaki ibu. Jadi betul. Itu gampang sekali. Kalau mau masuk surga, masuk di telapak kaki ibu. Tapi kan tidak seperti itu artinya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menginvestasi surga itu. Jadi karena tidak otomatis, maka perlu perjuangan. Seperti apa kita berjuang? Nah, inilah yang kita bahas pada kesempatan ini kayaknya. Investasi Jadi masuk surga itu perlu investasi. Dan kalau kita bicara investasi ini kan orang hanya berpikir tentang investasi uang, dana, materi. Makanya dulu saya kadanglah selucu mendengar istilah asuransi jiwa. Dengan dibayar pakai uang. Padahal asuransi jiwa itu dengan hidup rohani sebenarnya itu yang lebih real. Betul. Kalau asuransi badan ya boleh pakai uang karena untuk perawatan badan kita pakai uang. Tapi kalau jiwa cukup dengan berdoa kan? Iya betul ya. Itu jiwa. Tidak perlu masuk rumah sakit untuk kecuali masuk rumah sakit jiwa kan ya. Itu asuransi jiwa itu di rumah sakit jiwa salah satunya. Tapi juga di dalam setiap agama, di rumah ibadah, itu adalah tempat-tempat kita mengasuransi jiwa untuk menginvestasi surga itu. Jadi istilahnya, jawabannya memang kita mendambakan surga. Tuhan juga ingin kita semua masuk surga. Tapi juga untuk menggapai surga tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, kira-kira gitu Pak Ege. Tidak otomatis ya? Tidak otomatis, walaupun gratis. Betul. Ya, ungkapan yang bagus Roma. Jadi, ya mudah-mudahan pemirsa umat Katolik tahu ya. Kita terima rahmat gratis, tetap tidak otomatis. Itu harus tahu. Jadi kalau sudah dibaptis, jangan pikir saya otomatis masuk surga. Ya kadang-kadang umat kita itu ada dalam tanda kutip kesombongan religius sedikit. Bahwa saya sudah dibaptis, aman dah saya. Setelah itu buat jahat juga nggak apa-apa, tidak masuk surga kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Baik, terima kasih Romo. Ini penjelasan yang luar biasa yang bisa membantu umat Katolik untuk menyadari kembali. Jadi kita jangan berpikir bahwa setelah dibaptis terima seluruh sakramen yang ada dalam gereja Katolik lalu kita otomatis masuk surga, tidak. Itu butuh investasi nih. Nah, itu karena, ini yang Romo investasi itu yang kan perlu. Ini kan Pak Ege kan. Saya bilang tadi sakramen baptis itu pintu masuk. Pintu masuk ya. Untuk bisa menerima sakramen-sakramen lain. Maka jenis investasi kita itu adalah mencicipi sakramen-sakramen yang kemudian disiapkan untuk kita dirawat jiwanya masuk surga. Maka dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen kan? Iya betul. Jadi mulai dari 3 sakramen inisiasi, permandian, ekaristi, kemudian krismat ya. Habis itu ada rekonsiliasi, tobat, minyak suci. Kemudian ada sakramen pelayanan itu perkawinan dan imamat. Jadi itu sebenarnya media-media investasi untuk orang itu menginvestasi surga. Dari segi sakramen. Iya. Tapi juga sikap hidup yang juga menentukan investasi itu. Jadi kalau dalam surat Rasul Yakobus itu ada kata-kata iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Katolik itu pilihan iman kan. Tapi bukan untuk menyandang status saja. Karena yang paling penting bagaimana mempertanggungjawabkan status itu dalam hidup konkret. Maka ekspresi dari kedekatan dengan Tuhan dalam iman Katolik itu harus nyata dalam tindakan, tutur kata, perbuatan yang real sehari-hari. Jadi yang itu iman tanpa perbuatan itu mati, perbuatan tanpa iman itu sia-sia. Baik, Romo kita break sejenak ya.
Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Baik, saya mengajak kita untuk kembali ke studio bersama narasumber kita, Romo Eman. Baik, Romo tadi, Romo sudah menjelaskan tentang kutipan Baba, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu salah satu investasi, jenis investasi untuk baik, masuk surga. Tadi Romo sudah singgung tentang surga. Dan dalam teologi kita, Romo, bahwa ada surga, neraka, dan api penyucian ya. Iya, Penyucian. tiga tempat yang mungkin akan diperoleh, tergantung investasi. Iya, tergantung investasi. Ini bagaimana Romo? Ini proses sampai ke surganya itu bagaimana ini, Romo? Silakan. Kita kan tadi sudah sepakat untuk menyadari bahwa surga itu berkat dan rahmat gratis dari Tuhan, kan? Tapi juga butuh perjuangan manusia. Jadi, dan perjuangannya itu butuh jalan yang harus dilalui. Jadi bagaimana menggapai surga? Tadi saya bilang caranya menginvestasi kebaikan, kan? Kebaikan dan kebenaran lah. Karena gini, dulu waktu ada orang yang bilang begini kepada Tuhan Yesus yang kita imani dan percaya ini, kan? Orang menyapa, guru yang baik. Yesus bilang apa? Oh, jangan katakan aku guru yang baik. Saya rasa kalau kita pahami itu dengan baik, baik juga. Kenapa? Setiap kebaikan itu tidak selalu benar dan menyelamatkan. Tapi Yesus selalu menemukan diri dan mengatakan diri sebagai aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa? Kebenaran pasti baik. Saya rasa Pak Ege mereka yang pernah belajar filsafat tahu baik, no? Jadi kenapa Yesus lebih ingin memperkenalkan diri sebagai kebenaran? Karena kebenaran pasti selalu baik dan menyelamatkan. Sementara kebaikan belum tentu selalu benar dan menyelamatkan. Misalnya gini, mungkin ada yang tidak beres dari yang saya lakukan, Pak Ege lihat. Tapi karena supaya Pak Ege dianggap baik oleh saya, melihat kejelekan saya, Pak Ege lalu tidak mau mengatakan, kan? Itu kan baik supaya menjaga nama baik. Tapi tidak benar, harus ada yang diperbaiki, no? Nah, kita kembali ke untuk menggapai surga, kita menginvestasi dengan melakukan kebaikan dan kebenaran. Jadi bukan hanya baik, tapi harus benar. Dan terutama harus benar. Dan Yesus itu menempatkan diri sebagai jalan kebenaran dan hidup menuju surga. Dia bilang apa di Injil Yohanes? Aku datang dari surga, aku diutus dari Bapa di surga. Aku datang ke dunia supaya semua yang dipercayakan kepadaku oleh Bapakku tidak hilang. Dan pada akhir zaman akan kubangkitkan dan kubawa kepada Bapa. Karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Barang siapa mau sampai kepada Bapa di surga dan tidak melalui aku, ia tidak akan sampai kepada Bapa. Tapi kalau dia mau datang kepada Bapa di surga melalui aku, ia akan sampai kepada Bapa, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi dengan ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita, Yesus itu jaminan dan garansi untuk investasi surga. Karena dia datang memperkenalkan diri sebagai dia datang dari surga dan datang untuk mempersiapkan orang yang percaya kepadanya masuk surga. Itu. Tapi juga ingat, Yesus bilang apa? Jalan menuju surga itu tidak mudah. Dan jalannya disebut jalan salib. Dia bilang apa? Barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Dan inilah salib itu. Ini dia tersalib. Berarti salib itu kan jalan menuju keselamatan. Jadi kita mendapat keselamatan dari Yesus di puncak Golgota, mendapat pengampunan dosa dengan mengatakan, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi menuju pengampunan itu butuh pengorbanan. Dia berapa kali jatuh di jalan salib. Artinya apa? Kalau mau menggapai surga, harus siap berkorban. Bahkan menderita. Jadi tidak mudah. Itulah tadi kenapa bilang tidak mudah. Tapi rasanya juga, ya mau dibilang tidak mudah juga. Memang iya. Tapi kalau berjalan bersama Yesus dan setia bersama Yesus pasti dipermudah juga. Karena itu Yesus selalu bilang apa? Jangan memaksa memanggul sendiri salib hidupmu. Pikulah bersama saya karena untuk itulah saya memanggul salib. Jadi istilahnya sebelum kita bicara tentang 3 peluang yang mungkin didapat entah kau neraka, ke api penyucian atau surga. Tapi ketika kita mau menggapai surga, memang harus melalui jalan salib. Setia memanggul salib. Kira-kira gitu baik. Berarti jadi kemungkinannya
Jadi Yesus sudah katakan dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Baik. Ini dalam konteks investasi mau masuk surga ini. Tadi Romo pernah singgung, kira-kira investasi yang konkret, kira-kira bagaimana Romo ini? Supaya kadang-kadang investasi apa ini? Apakah hanya sebatas saya berdoa saja? Tadi Romo pernah singgung, ataukah apakah saya hanya, oke, saya tidak usah berdoa, saya cukup berbuat baik saja? Ataukah harus dua-duanya, keseimbangan? Berbuat baik dan berdoa? Jadi ada keseimbangan, jadi tadi Romo sudah singgung, iman tanpa perbuatan Itu mati. mati. Itu bagaimana? Investasi yang konkret Romo untuk umat kita jadi benar Pak Egy. Silakan Romo. Jadi kita bicara sekarang investasi apa yang perlu untuk kita punya kans masuk surga. Masuk surga ya. Dengan arti menghindari neraka. Neraka ya. Tapi masih mungkin melalui api penyucian ya. Itu Romo ya. Pertama, investasi apa? Bicara surga ini juga kan, ini ajaran iman ya. Iman ya. Berarti hidup rohani. Maka pertama-tama juga kita perlu tahu dulu, surga itu apa? Ya betul. Jadi surga itu ya bisa sebagai sebuah tempat. Bisa sebagai sebuah suasana. Suasana ya. Sebagai sebuah tempat, saya rasa itu dilukiskan dengan baik di kitab Wahyu. Ya. Bagaimana suasana surga itu kan? Surga ya, betul ya. Juga kita kalau berdoa kan, Bapa kami yang ada di surga. Jadi ada dua hal yang menentukan, ada dan di. Ada itu kan menunjukkan sebuah eksistensi, keberadaan. Ya. Tapi di itu menunjukkan tempat kan. Ya. Kadang kita mengatakan dalam. Jadi tapi kalau bicara di dan dalam berarti ada dalam ruang dan waktu. Berarti bicara tempat. Nah, surga itu bisa sebagai sebuah tempat, tujuan akhir kita punya siara. Siara betul. Tapi juga bisa sebagai sebuah suasana. Ya. Nah, kalau Pak Egy ingat bacaan Injil hari Minggu lalu waktu kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, di situ kan jelas Yohanes menemukan sebuah penglihatan di kitab Wahyu tentang suasana surga kan? Ya, betul. Setelah itu dalam Injil kita menemukan kalau di situ surga sebagai sebuah tempat. Ya. Sedangkan dalam Injil kita menemukan surga sebagai suasana ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Ada suasana surga di sana. Apa suasana surganya? Ketika Maria datang dan ada di pintu rumah memberikan salam kepada Elizabeth. Elizabeth punya respon apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, pertanyaannya, apakah mereka baru bertemu? Tidak. Mereka kan saudara jadi setiap hari mereka bertemu. Tapi waktu itu ada suasana berbeda. Suasana sukacita, suasana kebahagiaan. Apa yang membuat itu terjadi? Apa? Karena Maria tampil sebagai pribadi berbeda. Bukan lagi Maria biasa, tapi Maria yang sudah dikandungi oleh Roh Kudus setelah mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Maka artinya suasana surga hanya bisa diperoleh kalau kita membiarkan diri dijiwai oleh Roh Kudus. Itu. Nah, kemudian ketika Maria mendapat sambutan hangat dari Elizabeth, lalu dia bilang apa? Dia menyampaikan sebuah pujian Maria yang disebut Magnificat Maria. Dia bilang apa? Setelah dia menemukan Elizabeth yang berbahagia karena kedatangan, dia bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, nah seterusnya. Jadi ini kan bukan, ini suasana. Suasana sukacita dan kebahagiaan, dan itulah surga. Dan waktu itu kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Surga sebagai sebuah tempat, karena Yesus sudah ada di surga. Surga sebagai sebuah suasana. Jadi kalau kita menginvestasi surga, ya bisa untuk jangka panjang, hidup kekal sebagai sebuah tempat, bisa untuk jangka pendek ketika kita masih hidup di dunia ini sebagai sebuah suasana. Sekarang ini kita sedang enjoy misalnya bertemu teman-teman di sini, kita merasakan kehangatan, kita merasakan kebahagiaan. Inilah surga yang nyata. Jadi cara menginvestasi surga untuk jangka panjang yang setia dalam hidup beriman, dalam hidup doa, dalam hidup rohani. Dalam jangka pendek, jaga relasi yang baik dengan sesama. Dan kita Katolik itu kan artinya universal, umum kan? Artinya kita tidak pilih kasih dalam bergaul, dalam berbuat baik dan benar. Semua harus dipandang sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah yang konkret. Jadi kita tidak bisa menempatkan diri lebih tinggi dan lebih kudus dan lebih suci dari yang lain. Saya kaum berjubah pakai begini juga tidak bisa saya mengatakan saya lebih suci dari Pak Egy, tidak, belum tentu kan? Tapi ketika saya menghargai Pak Egy sebagai orang yang berharga di mata saya sebagai bentuk konkret kehadiran Tuhan, itulah surga. Dan itulah penghayatan dan cara menginvestasi surga.
Mungkin kalau dibahasakan dengan bahasanya Yesus ya gini ya. Iya. Kalau mau investasi surga, pegang saja perintah utama dan pertama yang disampaikan oleh Yesus. Masih ingat kan? Ketika seorang ahli Taurat bertanya, apakah hukum pertama dan utama? Ya. Yesus bilang apa? Hukum yang pertama dan utama adalah dengarlah hai Israel. Jadi hukum pertama itu dengar orang dulu, menghargai orang. Lalu kalau orang mendengarkan, baru kita menyampaikan sesuatu. Dan tentang mendengar juga ini beda. Kalau orang yang, kalau ada yang ikut MA, mungkin satu kali bisa juga bicara tentang itu. Atau dalam bahasa Inggris itu ada istilah listening dan hearing. Hearing itu kan earphone itu sebatas di telinga. Kalau listening itu telinga hati yang kita pakai untuk mendengar. Jadi hearing dan listening. Jadi kita itu kalau mau berempati untuk menghargai orang, tidak hanya dengar dengan telinga, tapi membuka hati untuk mendengar orang sedang berbicara. Nah, kita kembali ke, setelah Yesus bilang, dengarlah Israel, dia bilang apa? Hukum yang pertama dan utama adalah satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap tenagamu, dan segenap seluruh keberadaanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka investasi terbaik untuk masuk surga ya hidup dalam kasih dan menebarkan kasih. Kasih kepada Tuhan diterjemahkan dalam kasih terhadap sesama. Saya pikir dan itu penghayatan hidup. Investasi yang terbaik ya. Nah, itu yang investasi yang umum lah, universal. Tapi khusus dalam iman Katolik, ya, investasi terbaik apa? Ikut misa. Ikut misa ya. Kenapa? Misa itu adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Itu Tuhan yang mengundang kita. Ingat Injil kemarin. Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti seorang raja yang mengundang orang untuk mengadakan perjamuan nikah. Dan misa itu adalah Tuhan mengundang kita untuk merayakan perjamuan bersama Tuhan. Dan dalam misa, Tuhan menjamu kita. Kasih kita santapan sabda. Kasih kita tubuh dan darah Kristus. Dan sabda itu apa? Suara Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu yang kita cicipin waktu misa. Kemudian dikukuhkan dengan penyatuan, Tuhan memberikan diri kepada kita lewat tubuh dan darahnya. Kita terima hosti kan? Untuk orang Katolik. Maka dalam Ekaristi ada dua hal yang paling penting. Liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Nah, tentang Ekaristi ini, Yesus pesan apa kepada para murid sebelum dia meninggalkan mereka di malam perjamuan terakhir? Do this in memory of me. Kan? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Artinya kalau mau mengenang dan kangen dengan Yesus, misa. Dan tentang misa ini, Yesus sendiri bilang apa? Bacaan 2 minggu lalu kalau tidak salah ya. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Baik Romo, kita break sebentar ya. Semakin menarik. Baik, umat Katolik di mana saja berada, kita break sejenak, jangan kemana-mana. Hidangan yang menggugah selera. Semangat. Menikmati setiap kuliner yang dihidangkan, yang rasanya maigati. Makan enak setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya mengajak kita untuk kembali dengan narasumber kita di studio. Baik, Romo, ini tadi penjelasan semakin bagus dalam kaitan judul kita, semakin konkret. Ada satu hal yang mungkin di umat Katolik kita melihat misa itu, tadi Romo sudah katakan tentang perjamuan Ekaristi. Lalu kadang-kadang umat Katolik itu melihat sebagai suatu rutinitas, lalu mungkin mengabaikan atau dalam tanda kutip tidak tahu sebenarnya substansi Ekaristi itu sendiri, padahal penting. Bagaimana Romo? Kadang-kadang menjadi orang Katolik, lalu bagaimana kalau saya tidak ikut misa, bagaimana ini? Silakan Romo. Oke. Mungkin untuk menjelaskan ini, saya mengajak umat untuk membaca sebuah buku bernama Rome Sweet Home. Roma Rumahku.
Rumah-rumah. Itu ditulis oleh seorang bernama Scott Hahn bersama istrinya. Dia seorang pengkhotbah ulung di Amerika yang kemudian satu kali dia coba ikut misa sebagai pengamat. Jadi dia ini istilahnya teman yang anti misa dan menganggap misa sebagai sebuah penyembahan berhala. Jadi karena saking dia penasaran dengan misa dan ingin mencari kejelekan untuk dikhotbahkan dari misa itu, karena dia anti Katoliknya. Kemudian suatu kali dia pergi ikut misa di sebuah katakombe kapel di Amerika. Jadi ceritanya nanti di buku Rome Sweet Home itu. Yang terjadi ketika dia ikut misa, mulai dari awal macam ada yang mempengaruhi dia begitu. Terus sampai di liturgi sabda, puncaknya saat liturgi Ekaristi, terutama saat imam menyebut, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan sebelum imam mengucapkan kata itu, umat menyampaikan, anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Apa yang dia bayangkan di situ? Dia kan seorang pewarta, seorang pakar kitab suci. 20 tahun dia belajar khusus kitab Wahyu. Tapi dia belum menemukan apa inti dari kitab Wahyu dan bagaimana memahami ketika di kitab Wahyu itu berbicara tentang akhir zaman, hidup kekal, dan ada bicara tentang perjamuan anak domba. Jadi selama ini dia belajar dan dia belum paham yang dimaksudkan dengan perjamuan anak domba itu apa dan di mana kita memperoleh. Baru waktu dia ikut misa, di situ dia menemukan, oh inilah arti dari perjamuan anak domba yang tertulis di kitab Wahyu. Dalam gereja Katolik, realnya itu dalam misa. Maka sejak hari itu, dia mencoba untuk mengikuti misa harian lagi sepanjang 1 minggu. Terus berjalan dan dia terus ikut, kemudian rutin. Lalu dia menemukan diri dan menemukan apa itu Katolik dan apa itu misa dalam gereja Katolik. Akhirnya, dia kemudian memproklamirkan kepada orang bahwa Anda jadi orang Katolik dan Anda tidak mencicipi misa, rugi. Rugi. Dan saya sendiri saya imam yang merayakan misa setiap hari. Kita itu dididik untuk menjadi imam juga dengan misa setiap hari. Pak Ege juga pasti pernah merasakan jadi kita di seminari kecil, seminari tinggi, setiap hari misa. Dan benar seperti kata Pak Ege, kita mengikuti semua itu sebagai sebuah rutinitas yang memang wajib diikut oleh seorang calon. Kan? Bisa juga untuk umat yang ikut misa sekarang karena menganggap Katolik harus ada misa, ikut itu sebagai sebuah rutinitas. Tapi dengan pengalaman Scott Hahn, dan dengan pengalaman saya merayakan Ekaristi selama 18 tahun saya jadi imam, saya makin menemukan keasikan dan keindahan Ekaristi. Ternyata, kalau kita merayakan Ekaristi sebagai sebuah ekspresi iman untuk menikmati surga yang kita dambakan secara konkret, nikmati saja Ekaristi. Makanya selalu saya bilang kepada umat, saya paling tidak suka misa dibatasi waktu, dalam arti, yuk setengah jam, misa harian setengah jam, karena kita mau kerja. Oke, kita ini misa untuk mengejar waktu, atau misa untuk menikmati surga. Ya, ini suasana yang langka loh. Di bank kita tidak ditemukan suasana misa. Di pasar kita tidak ditemukan. Di toko, di tempat kerja, di kantor, tidak ada suasana hening dan kusuk seperti ini. Dan kita punya banyak waktu untuk bekerja. Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk misa. Jadi, kalau kamu kejar waktu setengah jam, apa yang kamu nikmati? Saya sendiri juga baca cepat-cepat, yang penting selesai. Selesai, betul. Benar. Padahal saya sendiri itu pingin menikmati setiap kata yang saya ungkapkan. Maka saya kalau misalnya saya tidak bisa buru-buru, saya menikmati misa. Karena saya tahu itu suasana surga yang kita bisa dapatkan di dunia sebagai sebuah investasi untuk surga abadi kan? Nah, jadi kembali ke pertanyaan, misa sebagai sebuah rutinitas. Saya selalu bilang, bukan hanya sebagai sebuah rutinitas yang perlu kita pertanyakan dan sadari. Misa itu sebagai sebuah kebutuhan rohani, sebuah kerinduan akan surga. Dan paling penting juga, misa itu jangan dilihat sebagai sebuah pelayanan. Karena tren di kota, orang pergi misa karena dia pelayanan. Oh, rugi Pak. Betul. Ya, kemarin saya kasih rekoleksi ibu-ibu tatib kan, di Mataram. Karena mereka minta. Berangkat dari kenyataan, ada yang waktu dia jalankan tugas sebagai tatib, dia ikut misa sebagai tatib, pelayanan. Setelah itu,
dia ajak keluarga ikut misa bersama lagi. Pertanyaannya, boleh seperti ini Romo? Saya bilang, kenapa tidak? Nah, justru itu pengalaman yang menunjukkan kepada kita. Kita datang misa untuk pelayanan atau sebagai sebuah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani, ya. Ya, boleh kamu datang untuk melayani, fokus pelayanan, silakan. Tapi kalau menganggap pelayanan itu sebagai ekspresi iman juga oke. Kalau masih punya waktu untuk menikmati bersama keluarga malah lebih bagus. Karena kau pelayanan kan kebetulan ibu-ibu. Iya. Kau pelayanan kau tidak bisa menikmati Ekaristi bersama keluarga. Keluarga, ya. Tapi kalau mau ikut lagi silakan. Tapi ini pengalaman yang bagus untuk menyadarkan kita apa sih esensi dari misa. Jadi kalau kita yang belajar filsafat itu Romo. ada istilah esensi dan eksistensi. Eksistensi, kan? betul, ya. Jadi Betul. inti terdalam dari sebuah casing kan. Iya, betul. Nah, saya rasa kalau misa sebagai sebuah rutinitas itu casing doang. Casing doang, ya, betul. Casing, supaya betul. terbukti kau Katolik, kau ikut kau misa. Katolik, iya. Supaya rajin Buktinya kau ikut iya. misa harian, berarti betul. Katoliknya mantap. Belum tentu Belum juga. tentu, betul, Mas. Kalau dia datang untuk mengejar waktu, hanya absen saja. Absen, ya, betul. Tidak ada gunanya. Tidak ada guna, betul. Tapi kalau dia datang dari kerinduan hati, ya, dan Romo. ingin mendapatkan keteduhan dan ketenangan dari misa, Anda tidak seburu-buru. Betul. Anda memakai kesempatan itu sebagai peluang untuk mencicipi surga di dunia. Iya. Sambil menginvestasi surga abadi, kan gitu ya? Iya, betul Romo, ya. Ya kurang lebih seperti Ya, itulah Pak Ege. terbaik. Mengapa Tapi- misa itu penting dan tidak perlu dipandang sebagai sebuah rutinitas, Rutinitas, betul. sebagai sebuah kerinduan. Kerinduan. Jadi kalau kita nyanyi poskomunikan, Iya. ada nyanyi Aku rindu menerima, ya. Iya, betul. Datang dengan kerinduan jauh lebih berguna daripada datang karena Datang keterpaksaan atau rutinitas ya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Romo. Ini penjelasan memang terkadang itu umat kita itu begitu Romo, ya. Istilah dalam tanda kutip tadi Romo, datang absen. Absen. Datang absen. Karena saya Lama-lama scan jari. Iya, absen. Nanti kalau saya tidak, saya malu dengan Romo baik dengan saya. Kalau saya tidak bisa. Benar sekali. Kadang-kadang kan perasaan manusia ternyata pada esensi dari misa itu ya mencicipi surga yang ada di dunia. Iya. Kan Yesus sudah, ya betul ya Romo tadi pernah singgung bahwa perjamuan waktu sebelum Yesus wafat itu ya, perjamuan malam terakhir itu. Lakukanlah ini sebagai kenangan. Itu akan intinya dari menjadi murid Yesus. murid Yesus, ya. Jadi boleh dikatakan bahwa kalau saya Katolik tapi saya tidak pernah gereja itu tidak ada artinya. Nah, seperti kata Scott Hahn tadi, Iya, iya. rugi jadi Rugi, orang Katolik rugi. kalau tidak mencintai misa, kan? Iya. Ekaristi. Tidak Ekaristi. Oh iya berarti rugi ya. Jadi kau Katolik tapi engkau tidak pergi gereja, tidak pergi misa, Itu status, Katolik status. Katolik status ya. Saya selalu bilang, ya, sekarang ini Katolik kan kadang status. orang menikah. Kenapa kau menikah? Demi status, supaya punya pasangan. Tapi apakah engkau bahagia karena menikah? Belum tentu kan? Betul. Ya, yang penting status sudah menikah. Iya, Tapi menemukan kebahagiaan itu tidak. Aduh, Gitu. ini Kita itu pilih itu bukan karena status saja, tapi Iya. ada sesuatu. Katolik itu seperti kembali ke pertanyaan apa? Iya. Kita jadi Katolik, Katolik. bukannya status KTP Status kau Katolik, iya. tapi kau kenapa dan untuk apa? Harus ada target, ada cita-cita. Baik Romo, terima kasih. Ini kaitan dengan ini Ekaristi bahwa jamin cicipan surga yang ada di dunia ya, kita itu representasi dari surga yang dalam tadi kita kata situasi dan segala macam. Nah, ada satu hal yang mungkin umat kita tahu. Tadi jalan ke surga ya, investasi kita ke surga. Investasi kita itu bisakah kita langsung ke surga ataukah ada transit? Ada transit. Benar. Baik, silakan Romo. Ya, saya rasa memang Pak Ege sangat merindukan menemukan jawaban atas 3 pertanyaan tadi ya. Iya, betul. Peluang untuk masuk surga itu. Ini. dan melalui apa saja jalan menuju jalan surga. itu Oke. Romo, baik. Silakan. Kalau dalam ajaran iman Katolik itu ada 3 tempat yang bakal kita dapat setelah siarah di dunia ini berakhir ya. Ada yang namanya surga, ada kebalikan dari surga itu neraka. Ada tempat transisi antara surga dan neraka itu api penyucian. Nah, saya selalu mengatakan dengan rahmat sakramen baptis peluang untuk ke neraka itu sudah dihapuskan. Sudah karena hapus, ya. rahmat sakramen baptis kan menghapuskan kita dari dosa asal dan ya kita waktu baptis itu kita dikenakan cahaya Kristus lewat dilimpaskan kan. Jadi makanya saya bilang itu pintu yang membuka orang punya kans masuk surga. Tapi tidak otomatis kan. Maka peluang yang mungkin terjadi setelah kita dibaptis itu adalah melewati api penyucian. Nah, namanya saja api penyucian. Orang disucikan. Mungkin kalau kita buat pengandaian untuk perumpamaan, kayak Yesus kan akhir-akhir ini bicara tentang kerajaan Allah dan selalu pakai perumpamaan. Betul. Sama seperti kita kalau mau mendapatkan emas murni harus dibakar kan? Iya. Maka kemurnian hati seorang yang meninggal, kemurnian jiwanya harus dibakar dalam api penyucian. Jadi proses penyucian, kenapa? Dia mati dalam keterlekatan dengan dosa-dosa kan? Dosa, ya betul. Kelemahan sebagai manusia. Jadi harus dihapus. Nah,
Nanti kalau ya teman-teman pemirsa dan umat Katolik kalau ada waktu baca buku yang ditulis oleh Pater Padre Pio. Iya. Itu bicara tentang jiwa-jiwa di api penyucian. Penyucian, ya. Jadi Pater Padre Pio kan terkenal dengan stigmatanya. Iya, betul. Dan dia punya penglihatan khusus dengan orang-orang yang ada di api penyucian. Jadi banyak cerita di buku itu. Saya sendiri juga baru membaca buku itu terakhir-terakhir dan membuat saya sebagai imam, kenapa saya rajin dan semangat buat misa. Buat misa, ya. Tidak hanya untuk orang hidup. Itu. Iya. Karena pengalamannya dia, kalau imam misa, antrean dari orang-orang di api penyucian itu begitu banyak, menunggu kapan dia disebutkan untuk diselamatkan. Iya. Dan ada beberapa contoh untuk menunjukkan bukti bagaimana orang nyangkut di api penyucian. Dan menunggu dia ke surga, tapi harus melewati diintensikan dalam misa. Kenapa gereja Katolik tidak pernah berhenti berdoa untuk orang meninggal? Orang meninggal, betul Romo. Itu karena kalau kita tidak tahu dia langsung surga atau tidak, siapa pulang. Tapi kemungkinan dengan dosa dan kesalahannya dia akan melewati api penyucian. Dan di api penyucian itulah kesempatan di mana dia disucikan dan butuh doa-doa kita yang masih hidup. Itu. Sehingga tadi pertanyaannya, peluang untuk masuk surga ada karena kita dibaptis. Tapi tidak otomatis. Kemungkinan melalui api penyucian. Dan di api penyucian itulah kita di-drill, disucikan. Seperti emas murni. Jadi kemurnian jiwa itu harus sudah disucikan. Memang serem sih melukiskannya dengan api penyucian. Ada api, ada penyucian. Berarti Romo, kita kalau pergi kubur pasal lilin doa, kemudian kita intensi itu memang punya intensi khusus supaya keluarga kita yang sudah meninggal itu supaya cepat dosa cepat masuk surga. Saya selalu guyon begini, cara untuk membaca orang sudah masuk surga tidak masuk surga itu kalau dia sering hadir dalam mimpi, dia jiwanya belum tenang, Pak, datang terus ke kita. Iya, betul. Itu berarti dia minta didoakan. Dia minta didoakan, betul. Karena memang dari pengalaman Pater Padre Pio itu, penglihatan itu datang ada dalam mimpi, ada dalam bentuk penglihatan. Orang dari api penyucian datang. Saya coba contohnya, salah satunya, ada satu orang pastor tua yang meninggal di Italia. Dia kan hobi merokok. Jadi sementara dia isap rokok, kemudian dia lupa rokoknya mati, dia tertidur lalu terbakar dan mati. Dia mati dalam keadaan tidak siap. Baik Romo, nanti sebentar lagi. Ini menarik, baik. Umat Katolik jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita break sejenak. Agama Katolik di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya mengajak kembali kita untuk ke studio bersama narasumber kita. Baik, Romo, tadi Romo sudah jelaskan dan memberikan contoh konkret kaitan dengan penyucian, kemudian surga, neraka. Baik, silakan Romo untuk memberikan kembali pencerahan kaitan dengan yang tadi Romo. Biar orang tidak penasaran dengan cerita tadi, saya sambung sedikit. Jadi kemudian pastor ini mati kebakaran di tempat tidurnya. Karena rokoknya hidup, dia yang mati. Iya kan, ya, sambil merokok. Itu juga investasi salah sebenarnya. Jadi kemudian dia mati, karena mati dalam keadaan tidak siap, ya otomatis dia masuk api penyucian. Kemudian dia datang ketemu dengan teman imamnya, dan dia menyampaikan, tolong misakan saya selama 9 hari intensi, karena itu adalah jalan untuk saya bisa ke surga. Dalam mimpi teman imam? Ya, dalam mimpi dan juga dalam penglihatan. Itu. Yang kedua, ada satu orang perempuan nama Maria. Dia juga meninggal. Dia kan berpelindungkan pada Bunda Maria. Ya, otomatis Bunda Maria pasti mendoakan dia. Jadi penting kita punya nama pelindung itu kan, untuk membantu kita masuk surga. Tapi Bunda Maria bilang, kau belum bisa naik ke surga, karena masih ada hal yang harus kau lakukan. Kau pulang, minta saudaramu, doakan kau dalam misa, intensi misa, kalau setelah itu baru kau boleh masuk surga. Artinya kembali ke pentingnya misa, tidak hanya untuk kita yang hidup, tapi juga untuk saudara kita yang sudah meninggal, yang mungkin masih berada di api penyucian. Jadi lihat kan, pentingnya misa tidak hanya sebagai sebuah rutinitas, dan memang tidak perlu diikut sebagai sebuah rutinitas, ikuti sebagai sebuah kerinduan mencicipi surga, untuk kita, untuk menginvestasi surga, dan untuk orang-orang yang masih merindukan surga di api penyucian. Jadi misa itu jadi penting, tidak hanya sebagai sebuah rutinitas dan tidak perlu dilakukan sebagai sebuah rutinitas. Lakukan itu sebagai sebuah ekspresi kerinduan akan suasana untuk menikmati surga di dunia, untuk menginvestasi surga di hidup akhirat, dan untuk berdoa bagi mereka yang merindukan surga di api penyucian. Bisa kan?
Baik, Romo. Nah itu. Nah sekarang kita kembali ke. Terus kemudian kesimpulannya apa? Jadi Katolik itu harus punya obsesi, punya cita-cita, pilihan yang kita mau gapai. Dalam hidup kini kita mau menikmati surga di suasana sekarang dan akhirat kita masuk surga. Makanya dalam ajaran teologi di dogmatik itu ada definisi kerajaan Allah itu kan surga kan, already but not yet. Sesuatu yang sudah dimulai sekarang tapi belum sempurna. Jadi makanya dalam doa Bapa kami kita doa datanglah kerajaanmu. Supaya sekarang kita bisa menikmati seperti yang saya katakan tadi, ketika kita merasakan suasana bahagia dan penuh sukacita dengan teman-teman ini di sini, itu adalah surga. Tapi juga kita perlu menginvestasi surga abadi dengan secara internal cintai Ekaristi atau misa. Yang kedua, praktek hidup. Jadi misa itu untuk praktek hidup. Makanya di akhir misa itu pergilah kamu diutus. Supaya keselamatan yang kita dapat, surga yang kita rengkuh di dalam misa, coba kita tebarkan kepada sesama dalam hidup. Karena ingat, malam perjamuan terakhir mengandung dua pesan penting dalam hubungan dengan hidup kemuridan kita. Pertama, secara internal, ke dalam, mencintai Ekaristi. Makanya Yesus bilang, do this in memory of me. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Yang kedua apa? Pembasuhan kaki, makan bersama sebagai simbol persaudaraan. Maka malam perjamuan terakhir Kamis Putih itu selalu mengandung arti mencintai Ekaristi dan mencintai persaudaraan. Jadi dalam kasih. Kembali ke hukum utama dan pertama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka investasi terbaik untuk masuk surga dan untuk merasakan surga sekarang, satu, Ekaristi, mencintai Ekaristi. Yang kedua, mengasihi Tuhan dan sesama dalam praktek hidup. Jadi Ekaristi untuk makin memantapkan iman, membuat iman tangguh, dan ketangguhan dan kemantapan iman harus diejawantahkan dalam perwujudan dan perbuatan hidup yang oleh Rasul Yakobus disebut dengan iman tanpa perbuatan adalah mati, perbuatan tanpa iman sia-sia. Ya, kesimpulannya kira-kira begitu. Baik, terima kasih Romo. Baik, ini terakhir, kira-kira pesan apa untuk umat Katolik di Nusa Tenggara Barat sekaligus baik Romo Emas sebagai Romo Paroki, juga Romo Deken. Jadi kaitan dengan investasi. Tadi sudah Romo jelaskan kira-kira konkretnya daripada mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Baik, silakan Romo untuk pesan untuk umat di pesan NTB. Terakhir. Buktikan kasihmu kepada Tuhanmu dengan mencintai Ekaristi dan buktikan dan ekspresikan kasihmu kepada Tuhanmu dengan mencintai sesamamu tanpa pandang bulu atau tanpa pilih kasih. Itu saja. Dan itu bukan sebuah perjuangan perseorangan, tapi perjuangan bersama sebagai sebuah gereja. Supaya kita betul berjalan untuk mewujudkan gereja sinodal yang persekutuan, partisipasi, dan misi sesuai dengan amanah Sinode 5. Baik, terima kasih Romo. Baik, kita dibatasi oleh waktu saya pikir Romo. Mungkin lain waktu mungkin kita akan bahas dengan tema-tema yang konkret, yang menarik sehingga merefresh kembali iman umat kita. Baik ya Romo. Baik, umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik TVRI Nusa Tenggara Barat. Memang kita dibatasi oleh waktu, tapi kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang aktual dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu, satu hal yang harus kita bawa pulang dalam Mimbar Agama Katolik saat ini, yaitu bahwa jangan lupa cinta kepada Tuhan lewat Ekaristi dan cinta kepada sesama tanpa pandang siapa dia. Dan itu adalah investasi yang konkret untuk kita jalan menuju surga. Baik, terima kasih Romo. Mungkin minta kesediaan Romo untuk memimpin doa dan sekaligus berkat untuk kita. Baik. Mari kita mohon berkat Allah untuk mengakhiri perbincangan kita dan untuk hidup dan perjuangan kita ke depan, juga teman-teman kita yang ada dan bekerja di sini. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, seluruh usaha karya dan perjuangan kita untuk menginvestasi surga, dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.